Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة kullama adaa'a lahum mashaw fihi ay fi dhaw'ihi wa iza azlama 'alaihim qamu ay waqafu tamthilun li iz'aji fil qur'ani minal hujaji qulubihim wa tasdiquhum lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa wuqufihim amma yakrahuna. Walau syaa'a Allahu la dhahaba bisam'ihim bima'na asma'ihim wa absarihim az-zahirati kama dhahaba bil batinati. Innallaha ala kulli syai'in ay sya'ahu qadirun wa minhu izhabu ma dzukira. Ya ayyuhan nasu ay ahla makkata u'budu wahhidu rabbakumul ladzi khalaqakum ansha'akum wa lam takunu syai'an wa khalaqa alladzina min qablikum la'allakum tattaquna bi'ibadatihi iqabahu wa la'alla fil asli littaraji wa fi kalamihi ta'ala littahqiq atau kama qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kita artikan dulu ayat yang kita bicarakan malam ini. Yakadu, hampir saja, sinonim dengan kalimat yaqrabu, dekat sekali, nyaris. Hampir saja kilat itu menyambar pandangan mereka. Ya'khuzuha bisur'atin, menyambar dengan cepat. Kullama adaa'a lahum mashaw fihi, apabila keadaan jadi terang, mereka pun berjalan di dalamnya. Fihi ay fi dau'ihi, di dalam kilatan sinar petir tadi. Wa iza azlama 'alaihim qamu, dan apabila keadaan gelap, mereka pun berhenti. Qamu ay waqafu. Tamsilun, kalimat ini merupakan tamsil li iz'aji ma fil qur'ani minal hujaji qulubihim. Ini kalimatnya amburadul. Kalau ditertibkan kalimatnya begini: li iz'aji qulubihim minal hujaji fil qur'an. Itu uslub yang umum, ya. Ini adalah contoh
tamsil. Bagaimana penjelasan-penjelasan Al-Quran itu yang diibaratkan seperti kilat mengagetkan hati mereka. Iz'aji qulubihim, mengejutkan hati mereka. Itu ibarat kilat penjelasan Al-Hujajul Qur'aniyah, penjelasan-penjelasan Quran diibaratkan seperti kilat yang menyambar pandangan mereka sehingga mereka kaget hatinya. Li'iz'aji qulubihim. Wa tasdiquhum tamsilun wa tasdiquhum lima sami'u fihi mimma yuhibbun. Dan sikap mereka apabila yang didengarkan itu yang menyenangkan hatinya, mereka benarkan. Wa tasdiquhum lima sami'u mimma yuhibbun. Kalau yang didengar sesuatu yang enak, yang menyenangkan, wah Quran benar. Itu maksudnya. Ini kan masih cerita tentang orang munafik ya. Wa tasdiquhum lima sami'u fihi mimma yuhibbun. Dan mereka membenarkan apa-apa yang mereka dengar dengan sesuatu yang mereka sukai. Ini terjemahan Arab Melayu. Artinya begini, kalau yang didengar yang ngenakin, wah, Quran memang benar. Ini orang munafik. Wa wuqufihim amma yakrahun. Tapi kalau yang didengar yang mereka enggak senang, mereka benci, mereka enggak suka, mereka mandek, mereka berhenti. Ini mentalitas orang-orang munafik. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim. Sekiranya Allah mau, Allah bisa saja melenyapkan, menghapuskan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau yang batin sudah jelas, sudah saya ceritakan tempo hari, matanya ada, ngelihat tapi nggak ngerti, kupingnya ada, dengar tapi penggorengan. Ini zahirah namanya, pendengaran dan penglihatan yang zahir. Pendengaran dan penglihatan yang batin, keinginan untuk mengerti, keinginan untuk memahami. Kalau Allah mau, Allah hancurkan saja pandangan dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Ala kulli syai'in ay sya'ahu, atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Qadirun, maha kuasa. Wa minhu, dan diantara kekuasaannya Allah, izhabu ma dzukira, menghilangkan, menghapuskan, melenyapkan apa yang disebutkan tadi. Sekiranya Allah mau, mudah saja Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Itu termasuk dalam innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini kalau tidak khilaf ayat ke-20 dari surah Al-Baqarah. Jadi udah berapa bulan? 3 bulan ya kita ngaji, baru dapat 20 ayat. Nah, 20 ayat. Ayat pertama pendahuluan, alif lam mim. Tinggal 19. 4 bercerita tentang orang-orang mukmin, 4 ayat. 2 ayat bercerita tentang orang-orang kafir, dan 13 ayat bercerita tentang orang-orang munafik. Bandingin. 4 ayat nih sampai malam ini bicara tentang orang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya. 2 ayat bercerita tentang orang kafir, innalladzina kafaru sawa'un, dan seterusnya. 13 ayat bercerita tentang orang munafik. 13 bandingin 4 bandingin 2. Nah, apa sebabnya kok sampai begitu rupa? Baik kafir, baik munafik, sebenarnya motifnya sama. Orang kafir disimbolkan dengan figur Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kafir. Sentralnya Mekah.
Orang munafik figurnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sentralnya adalah Madinah. Baik Abu Jahal, baik Abdullah bin Ubay bin Salul sama-sama pemuka masyarakat. Abu Jahal dan Abu Lahab pemimpin Quraisy yang merasa kedudukannya terancam dengan kedatangan Nabi. Tapi karena ia punya kekuasaan, ia berani terang-terangan melawan Nabi. Ini kafir namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Di Madinah saat itu sebelum hijrah ada dua suku besar, yaitu suku Khazraj dan Aus. Ya, kira-kira kampung sawah sama kampung dukuh. Dua suku ini suku-suku yang terbesar di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul berambisi untuk memimpin dua suku ini. Tetapi ketika Rasulullah hijrah, beliau disambut dengan gembira. Orang-orang semua menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai tokoh. Bukan hanya pemimpin rohani, tapi pemimpin jasmani. Ini jadi bedanya kalau di Mekah Rasulullah cuma pemimpin agama. Hijrah ke Madinah, ya pemimpin agama, ya pemimpin negara. Dua fungsi. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul mau ngelawan terang-terangan, jelas nggak berani. Wong umat baik yang Khazraj maupun yang Aus mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menentang nggak berani, mendukung juga berat. Lahirlah sikap pura-pura Abdullah bin Ubay bin Salul. Di depan Nabi mereka mengikrarkan keislaman, kembali ke tengah-tengah orang kafir mereka menyatakan tetap loyal dengan agama nenek moyang. Nah, ini sedikit latar belakangnya perbedaan periode Mekah dengan periode Madinah. Kalau di Mekah terang-terangan berani, kenapa? Kekuasaan di tangan mereka. Abu Jahal, Abu Lahab itu yang punya pasukan, kekuasaan fisik. Tetapi di Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul tidak punya kekuasaan seperti halnya Abu Jahal. Makanya terjadi perlawanan sembunyi yang melahirkan sikap munafik seperti ini. Ini sejarah dan latar belakangnya. Ya. Sekarang konteksnya bicara tentang munafik di zaman kita. Ini melanjutkan hadis yang kemarin malam sudah saya jelaskan. Ada seorang wartawan, penulis yang dianggap keras, tapi konsekuen, konsisten, dan berani resiko. Namanya Haji Mukhtar Lubis. Dia pernah membuat satu makalah tentang manusia Indonesia. Jadi dari Mekah dengan Abu Jahal, ke Madinah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, kita balik ke Indonesia. Buku makalahnya itu lalu diterbitkan oleh penerbit Idayu, Manusia Indonesia. Saya tertarik membacanya. Begini, manusia Indonesia ini, kata Mukhtar Lubis, punya 3 ciri yang jelek. Kalau yang bagus nggak usah kita cerita dah. Kita mau introspeksi. 3 sifat jelek manusia Indonesia ini. Pertama, feodal. Yang kedua, senang takhayul. Dan yang ketiga, ini ada kaitannya, munafik. Nih, kita ngaca nih. Ada nggak nih sama kita? Ngaji kan ngaca. Manusia Indonesia yang pertama, feodal. Terutama di daerah-daerah yang lama dijajah oleh Belanda, atau di daerah yang pernah tumbuh kerajaan-kerajaan besar. Manusia Indonesia itu karepe diendoroke, diendoroken ngono.
Akibat dari sikap mental seperti ini, lahirlah yang namanya ABS. Asal bapak seneng. Dari sini cikal bakal munculnya macam-macam sifat munafik. Ini mental bangsa kita ini, feodal. Seneng didorokkan. Orang ngewong ke wong. Lah. Sering orang itu tidak dianggap orang. Yang orang itu cuma dia. Ini aku loh yang terbesar, aku loh yang paling hebat, aku loh the best itu. Aku loh king of king, real king. Kata Sampurna. Nah, sikap ini melahirkan sistem. Sistem menumbuhkan mental-mental munafik. Ini mental manusia kita feodal. Nah, saya nih sekarang penyakit dunia saya. Seorang mubalik, seorang juru dakwah. Itu kan selalu ditempatkan di tempat yang istimewa. Datang disambut banyak orang. Orang rebutan mau salaman. Tempatnya lain. Iblis masuk. Kau memang hebat. Kata iblis nih. Kau memang hebat. Lihat aja nggak ada yang kayak kamu. Iblisnya pinter. Siapa tuh? Orang kaya. Iblis datang bawa bendera bakhil. Pegang nih. Siapa tuh? Penguasa. Iblis datang bawa bendera zolim. Siapa tuh? Pedagang. Iblis datang bawa bendera curang. Siapa tuh? Ulama. Iblis datang bawa bendera hasud. Iblis strateginya hebat. Ulama nggak bisa digoda pakai penyakit bakhil. Ulama yang pelit jarang. Ulama kok pelit. Tapi yang hasud, iblis masuk di situ. Ditanamkan rasa, kau memang hebat. Yang lain kecil semua tuh. Feodal. Yang lain kecil semua. Orang ngewong ke uang akhirnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Ini penyakit pertama nih. Manusia kita feodal. Padahal agama kita menghapus ras diskriminasi. Yang namanya dalam Islam ini kan Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat potonganmu. Yang Allah lihat itu hati dan perbuatanmu. Kan itu toh. Itu prinsip dasar dari kehidupan demokrasi dalam Islam. Feodal itu enggak ada. Sumuhun dawuh kula nuwun. Sampun dalu. Yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling takwa. Dan takwa itu saya bilang bisa ada di hati kopral, bisa ada di hati jenderal, bisa ada di hati orang kaya, bisa ada di hati orang miskin. Ibu bapak, saudara-saudara, dari birokrat, konglomerat sampai yang melarat, sikap munafik ini bisa terjangkit semua. Satu, manusia Indonesia itu feodal. Yang kedua, manusia Indonesia kata Mukhtar Lubis senang takhayul. Tahayul itu dari kalimat takhayyala ya takhayyalu. Asal kalimatnya ngelamun sebenarnya. Berkhayal, takhayul, senang serba yang serba tahayul. Udah jelas masuk angin, masih nyari sebab. Wah, nyari orang pinter ah. Ini pala ngebet mulu nih. Ketemu si Mbah. Mbah, pala ngebet aja nih Mbah. Kata Mbah, wah ini pasti orang yang ngerjain gak jauh nih. Mulai nih. Nggak jauh nih. Ya sebelah mana Mbak? Pokoknya deket dah. Beludah nggak sampai nyambit kelewatan. Laku yang nyarinya nih.
Beludah nggak sampai, nyambit kelewatan, uplek nyarinya bagaimana ini urusan. Selalu dikaitkan hal-hal tertentu dengan mitos, dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendasar. Benar, santet itu ada. Rasulullah pernah disantet kok. Itu turunnya Muta'awizatain itu kan karena beliau kena santet. Tetapi hal-hal yang kayak begitu itu bukan untuk dipercaya apalagi dipelajari. Ibu bapak, saudara-saudara, itu yang pernah saya ungkapkan di pengajian kita. Kita ini sekarang ini zaman begini maju, kemajuan begini pesat, orang sering hanyut. Begitu hanyut, rumput pun dia pegang. Rumput pun dia pegang. Akhirnya yang panen paranormal. Ya lumayan, bisa ada yang 3 juta seharian dapat. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, begitulah. Ini tak ada perkutut ini nih. Dagang bukan main dah. Perkutut. Nggak bisakah kita rawat itu sebagai hobi? Daripada kita mengatakan sesuatu yang bisa mengelincirkan akidah dan keyakinan kita. Saya pernah ingatkan, kalau kita sholat salah, sholatnya aja nggak sah. Kita haji salah, hajinya saja nggak sah. Tapi berkeyakinan salah, amal-amal kita ikut jadi rusak. Amal-amal kita ikut jadi rusak. Manusia Indonesia senang takhayul. Terus yang ketiga, ini ada kaitannya dengan pengajian kita, kata Mukhtar Lubis, manusia Indonesia itu munafik. Yang paling dekat aja dah. Ntar malam datang ya, insya Allah. Pasti nggak datang. Jadi insya Allah itu identik dengan tidak. Cuma untuk bilang tidak rasanya nggak enak, diganti dengan insya Allah. Itu isyarat, pokoknya asal insya Allah udah enggak dah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dampaknya dalam kehidupan sosial sikap munafik ini Masya Allah, Masya Allah. Orang lalu melahirkan sikap verbalisme. Nah, ini verbalisme itu permainan kata. Permainan kata. Udah jelas di Jayapura tuh orang pada mati kelaparan. Wow, di Jayapura tidak ada kelaparan, yang ada kekurangan pangan. Atau sarwa ketel eta majang lah. Orang pandai bermain kata ini kan munafik. Kelaparan diganti dengan kekurangan pangan. Lah opo rek? Verbalisme. Orang jadi pintar main kata. Pepat di luar, pancung di dalam. Bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Juga dalam hal kegiatan keagamaan, dalam Islam sendiri, kita akan merasakan itu. Berapa banyak syiar Islam yang jadi padam, kegiatan agama yang dibonsai, nilai-nilai ajaran agama yang dikerdilkan, dengan dalih kepentingan ini, kepentingan itu, kepentingan ini. Sikap-sikap munafik. Apalagi zaman sekarang kan orang jelas sekarang ini kan Islam sedang marak katanya. Pejabat-pejabat dari yang sebagian besar muslim, nilai-nilai Islam naik. Orang tidak mungkin tidak mungkin menghantam Islam berterang-terangan. Akan muncullah di zaman seperti ini Abdullah bin Ubay, gaya baru yang kita tetap harus waspada. Munafik. Nah, itu sebabnya bagaimana sih orang munafik itu? Jadi munafik pada mulanya
menyangkut akidah. Tapi kemudian membias dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Karena itu dicirikan oleh Nabi dalam hadis yang saya bacakan pada Sabtu yang lalu, tanda orang munafik itu 3. Pertama, kalau bicara dia dusta. Ini tandanya. Omongannya nggak bisa dipegang. Kata orang-orang tua, kalau binatang kita pegang buntutnya. Tapi kalau manusia kita pegang omongannya. Kalau omongannya sudah nggak bisa dipegang, apalagi yang mau bisa dipegang dari manusia? Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Karena penyakit yang namanya dusta ini, coba kita lihat. Berapa banyak orang terbunuh karena dusta? Berapa banyak rumah tangga berantakan karena dusta? Berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban karena dusta? Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Rumah tangga bisa berantakan karena yang namanya dusta. Dan seterusnya, pengaruhnya dalam kehidupan ini sangat luas. Nah, dusta itu bisa mengada-ada, bisa mengurang-urang, bisa menambah-nambah. Lalu malam Sabtu yang lalu saya jelaskan ada 3 dusta yang tidak termasuk dusta. Itu sudah saya jelaskan. Jadi apabila bicara selalu berdusta, mengada-ada, barang nggak ada diada-adain, supaya orang kagum, supaya orang merasa dia penting, supaya orang merasa dia besar. Mengada-ada atau menambah-nambah atau mengurang-urang. Nah, ini lalu bisa menimbulkan yang namanya isu. Nah, dusta ini bisa menimbulkan yang namanya isu. Karena itu Al-Quran memberikan pedoman. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepadamu membawa berita, iza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik membawakan satu berita, fatabayyanu. Tabayyun dulu kamu. Ini ada tradisi orang-orang ulama-ulama NU. Tabayyun. Cari penjelasan yang cukup. Jangan ditelan mentah-mentah begitu aja tuh berita. Apalagi berita yang dasarnya dari si Fulan bin Fulan. Nggak jelas sumbernya. Istilah saya dari si Ano ke si Ano. Si Ano kan Ano. Ah, masa iya? Kata siapa? Si Ano. Kapan? Lagi Ano. Coba kalau nggak dianoin. Ano. Berita apapun yang nggak jelas sumbernya, fatabayyanu, tabayyun, cari penjelasan. Supaya apa? Antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai kamu memutuskan sesuatu kepada masyarakat dengan kebodohan. Berdasarkan yang kita dengar. Bahkan ini ada hadis begini. Kafa lil mar'i isman ayyakula ma sami'ahu. Masya Allah. Ini saya baca hadis ini termenung. Kafa lil mar'i isman ayyakula ma sami'ahu. Cukup merupakan dosa apabila seseorang mengucapkan apa yang dia dengar. Dia dengar, dia nggak cek kebenarannya, dia sampaikan lagi ke orang. Itu udah cukup. Kalau memang berita itu nggak benar, udah andil dalam dosa. Dari demikian besarnya pengaruh dusta di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ini. Nih, yang terjadi sekarang kan sebenarnya devaluasi ya. Dolar dari 2.100 jadi sampai 4.000 tempo hari, 4.200, 100%. Ya,
Yang paling terpukul konon selain rakyat kecil juga pengusaha-pengusaha kakap yang belinya pakai dolar, jualnya di sini pakai rupiah. Terjadi pergeseran nilai yang begitu drastis sehingga kerugian pun sangat besar. Nah, kita lihat dalam kondisi kayak begini nih kadang-kadang ya saya nggak memuji, tapi saya pikir di Jepang itu bagus. Kereta api tabrakan, Menteri Perhubungan mundur. Padahal nggak ada hubungannya kereta sama tabrakan aja dia, sama menteri aja. Yang salah kan bisa petugas pintu kereta, bisa si masinis, bisa juga traffic. Tetapi dia merasa punya tanggung jawab moral. Lawang ini di bawah saya, kok terjadi? Mundur. Wah, kita bangsa pejuang jadi pantang mundur. Maju terus. Apapun yang terjadi sampai titik darah penghabisan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, masih untung kalau nggak mundur gentleman. Kadang-kadang sudah nggak mau nyari kambing hitam. Kambing hitam di Indonesia paling laris. Bener. Paling laris. Cari kambing hitam itu kan membuat orang nggak pernah dewasa. Nggak pernah membuat orang bertanggung jawab. Selalu cari kambing hitam. Nih mental munafik. Padahal kalau kita ibadah, haji misalnya, haji itu kita diajarkan jujur sama diri sendiri. Kesulitan apapun yang kita temui di sana, cari sebab dalam diri kita. Ini satu ajaran. Apapun kesulitan yang kita hadapi, cari sebab dalam diri. Dari diri sendiri, jangan nyari sebab di orang lain. Lu sih begitu, gue jadi begini. Nah, kambing hitam. Dalam haji kita dilatih jujur, gentleman. Kesulitan cari sebab dalam diri kita, penyebabnya ya kita juga. Saya pernah cerita, saya punya teman Betawi. Di kampungnya nggak pernah kemana-mana, jarang jalan keluar rumah dah pokoknya. Begitu nyampe di Mekah, wow kayak kambing keramat. Jalan tiap hari. Ngayap. Temennya tegur, Ji, ente jangan ngayap melulu, nih tempat baru buat kita, ntar susah dicari. Wah, nepok dada. Betawi nggak bakalan keder gitu. Betawi. Dah, habis ngomong begitu dia ke pasar. Habis ke pasar belanja mau pulang ke pondokannya. Muter-muter nyari pondokannya tuh. Dia lihat sama semua. Muter-muter nggak ketemu. 2 hari hilang. Nyari itu pondokan hilang. 2 hari nggak ketemu. Akhirnya ketemu seorang syekh. Zaman syekh waktu itu syekh. Udah 2 hari nyari pondokan nggak ketemu, ini bagaimana ini? Ya kamu awalnya bagaimana? Dia pikir iya juga sih, saya ngomong anak Betawi nggak bakal keder. Itu penyakitnya tuh kata syekh. Udah begini aja, kamu masuk Masjidil Haram, kamu tawaf, tobat, sujud, zahirkan kesalahanmu di hadapan Allah. Ayo, dia masuk tawaf, istighfar, sujud, dia ngaku salahnya begini, terus selesai, dia keluar dari masjid, kelihatan tuh pondokannya. Kelihatan pondokannya. Itu kan dikit tuh kata Betawi nggak bakal keder. Itu tuh. Emang si setan keder kena anak Betawi? Enggak, Pak. Waktunya keder. Dewasa. Jangan nyari kambing hitam. Ada lagi jamaah juga ini. Dokter deh. Di Arafat orang pada sakit, flu, ada yang pusing, ada yang darah tinggi, macam-macam. Dia kasih obat satu-satu, kasih obat. Semua udah dapat obat satu kemah, dia teriak, ayo siapa lagi yang sakit, saya masih banyak obat nih. Niatnya bagus, tapi omongan itu kan sombong. Siapa lagi yang sakit, masih banyak obat nih.
Dilalah. Yang sakit sembuh semua, si dokter sakit. Ini kadang dalam hidup itu nggak terasa sifat-sifat seperti itu muncul. Niat kita bagus, tapi redaksinya nggak benar. Redaksinya bisa memancing pengertian yang salah. Sama saja kalau kita bilang, Pak Ali, kucing bapak makan tikus. Itu kalimat benar. Tapi kalau salah naruh tekanan, Pak Ali kucing, bapak makan tikus. Itu nggak benar. Pak Ali, koma, kucing bapak makan tikus. Itu kan benar. Tapi kalau salah naruh koma, Pak Ali kucing, bapak makan tikus. Apa kalimat kayak begitu? Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, mentalitas munafik itu iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mungkir. Kalau berjanji mungkir. Ini kalau pribadi itu masalah kita masing-masing. Tapi hadis ini bisa bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Munafik itu apabila berjanji mungkir, ingkar janjinya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, begitulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau di depan Nabi janji mau memperjuangkan agama, menegakkan syiar, tapi kalau sudah kembali ke tengah golongannya, kelompok munafik, lain lagi ceritanya. Dan sikap mental seperti ini sekali lagi bahaya bagi perkembangan masyarakat kita. Bila berjanji mungkir. Kemudian yang ketiga cirinya, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya, ia selalu berkhianat. Enggak bisa dipegang dong omongannya. Enggak bisa dikasih kepercayaan. Sedikit dikasih kepercayaan, lain hasilnya. Padahal dalam hidup ini kalau ada yang paling mahal, itu kepercayaan orang kepada kita. Maaf, dalam hal ini barangkali kita bisa nyontoh, bukan soal etnis ya, nyontoh Cina. Cina itu kalau sudah punya yang namanya kepercayaan, ini dulu kan yang dia cari. Yang namanya Prayogo Pangestu konglomerat kakap setelah Lim Swee Leong itu mulanya sopir truk di Pontianak sana Kalimantan Barat, merantau ke Jakarta. Ya sudah ikut-ikut dengan Yusuf Hamka garap-garap kayu di sana, mepet-mepet di Jakarta nih cari kepercayaan. Loh ini. Begitu dapat kepercayaan, lah terbuka pintu, Pak. Bank mana dia ketok, duit keluar. Bank ini diketok, duit keluar. Kepercayaan. Kepercayaan. Kalau sudah dimulai dengan kepercayaan, orang itu enak melepas. Ya, begitulah kita di rumah tangga saja. Kalau sudah nggak ada suasana kepercayaan, mau berangkat dari rumah tuh kayak diikat kaki. Atau janganlah soal kepercayaan. Mau keluar rumah ngelihat muka yang kagak enak aja, itu kan udah jadi ganjelan di hati. Udah jadi ganjelan di hati. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi kesimpulan dari 20 ayat yang kita bicarakan ini, satu ayat saya ulangi adalah pendahuluan, yaitu Alif Lam Mim. 4 ayat bercerita tentang orang-orang yang beriman, termasuk kriteria orang-orang yang takwa. 2 ayat bercerita tentang orang-orang kafir. Lalu 13 ayat bercerita tentang orang-orang munafik. Sentral figurnya jelas. Kafir Abu Jahal dan Abu Lahab, Abu Sufyan. Sementara munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.
tendensinya sama. Sama-sama takut kehilangan kekuasaan. Sama-sama takut jatuh harga diri. Tetapi sama-sama dalam menghadapi Rasulullah strateginya beda. Yang satu terang-terangan memusuhi Nabi, angkat bendera umumkan perang. Yang lain pura-pura ikut Nabi tapi nikam dari belakang. Nah, ini jelas bahwa munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Kita anggap teman, kita gandeng, pinggang kita ditusuk. Katanya apa? Nulungin anjing kejepit. Kasih makan anjingmu biar kenyang, pasti dia yang gigit kamu. Itu pepatah Belanda tuh. Anjing kita umpanin begitu kenyang, giginya gede, kita dia gigit. Munafik anjing itu. Nolong anjing kejepit. Ibu bapak, saudara-saudara, lalu bagaimana sikap kita mensikapi orang-orang munafik? Ini sebenarnya perlu rincian, tetapi secara umum di dalam surah Al-Munafiqun Allah menjelaskan sikap-sikap orang beriman kepada orang-orang munafik. Pertama, munafik itu kan muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang yang terombang-ambing antara kafir dan iman. Tidak ke kafir, tidak juga ke iman. Salat mereka salat juga, tetapi nah ini Nabi pernah ajarkan. Doa, beliau berdoa begini. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung dari khusyuknya munafik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, khusyuknya munafik itu bagaimana? Khusyuk badan tapi tidak khusyuk hati. Nah itu khusyuk nifak namanya. Badannya khusyuk, wah mantap, nunduknya bener. Hatinya mengembara. Ini besok kalau PSSI ketemu final masuk lawan Thailand apa menang ini. Badannya di masjid marem, sedekapnya hebat, hatinya mengembara. Untung tadi itu kalau nggak Fakhri Husaini nggak menang 2-1 sampai Singapura. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya memang kata Imam Ibnu Hajar sih, khusyuk 100% itu susah. Mulai dari niat takbiratul ihram sampai wassalam, khusyuk semua. Itu sih jauh panggang dari api lah. Sebab itu kata Imam Ibnu Hajar, tingkatan yang paling awam sudah dianggap sah solatnya apabila pada saat takbiratul ihram dan salam dia ingat Allah. Itu aja minimalnya. Sudah dianggap sah, tapi jangan berhenti sampai situ. Wah udah sah, cukup dah sampai sini aja. Bukan itu bukan. Itu tingkatan yang paling minimal. Andai kata waktu angkat tangan takbir saja ingat kepada Allah, sudah hasil. Kan pernah Imam Ali diuji. Ya Ali, saya ya Rasul, kalau kamu bisa sholat khusyuk, saya kasih sorban. Kamu boleh pilih sorban saya yang mana yang kamu suka. Bisa ya Rasul, bisa. Awal 2 rakaat. Selesai salam, ditanya sama Rasul, yang mana Li? Imam Ali nggak pakai nengok, jawab yang hijau. Yang hijau ya Rasul. Loh nggak khusyuk kamu Li. Pasti dalam salah satu bagian dari sholatmu kamu ngerancang nih. Ini nanti yang hijau aja lebih enak ini. Ini Imam Ali. Tapi beliau juga pernah dalam satu pertempuran kena panah, mau dicabut oleh para sahabat. Beliau bilang, nanti saja waktu sholat panahnya dicabut. Waktu sholat. Demikian tinggi tingkat kekhusyuannya. Panah dicabut nggak berasa. Nanti saja waktu sholat. Tuh, waktu sholat panah dicabut nggak berasa karena kehusyuan. Kita nyamuk lewat berasa bener. Sialan. Lagi setan itu masuknya memang pinter.
Belum sholat kita lupa di mana masuk takbir, ingat. Ini tadi anting-antingnya ditaruh di mana? Oh, di leger. Begitu takbir di leger jawabannya. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Aku berlindung ya Allah daripada khusyuknya nifaq. Khusyuk badan tapi hati mengembara. Nah, karena itu ditolong kalau kata para ulama, supaya hati kita enggak mengembara itu bagaimana? Pertama, mengerti kenapa ini kita lakukan. Yang kedua, memahami kenapa ini kita baca. Apa artinya? Ini untuk menjaga hati jangan mengembara. Mengerti kenapa kita sujud, kenapa kita ruku, kenapa kita takbiratul ihram, kenapa kita angkat kedua tangan. Mengerti kenapa kita lakukan sesuatu. Hati kita enggak mengembara. Oh ya, angkat dua tangan ini penghormatan penuh. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan zat yang serba maha. Kalau yang tidak maha, cukup sebelah tangan saja. Ini yang tidak serba maha, cukup sebelah tangan. Tapi yang sudah serba maha, hormat penuh, Allahu Akbar, kedua belah tangan. Ini pada saat kita kerjakan kita sadar betul itu. Saya sedang hormat kepada yang serba maha. Hati ini enggak lagi mengembara. Mengerti apa yang kenapa kita kerjakan. Lalu memahami apa yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi pada tingkatan-tingkatan tertentu nilai kekhusyuan itu memang bertahap. Step demi step. Sedikit demi sedikit kita berusaha meningkatkannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi ayat yang ke-20 ini pun yang kita bicarakan malam ini merupakan ciri kondisi orang-orang munafik. Kalau dibicarakan ayat Quran yang ibarat kilat, mereka lihat dulu tuh ayat-ayat. Kalau nyenangin, jalan, maju, Quran bagus. Tapi kalau gelap, nggak nyenangin, mereka mandak, berhenti. Quran kagak beres, Quran kagak maju dah, Quran. Jadi mereka ukur agama dengan syahwatnya. Mereka ukur agama dengan nafsunya. Kalau nafsunya senang, dia puji agama. Kalau tidak sesuai dengan nafsunya, dia jauhi agama. Ya, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan jangan sampai sifat ini ada dalam diri kita semua. Ya, saudara-saudara, sudah isya, kita lanjutkan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum pada Sabtu yang akan datang insyaallah. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.